3 risiko terbesar berinvestasi saham. Investasi saham emang bisa ngasih keuntungan yang sangat besar dalam jangka panjang. Tapi bukan berarti nggak ada risikonya ya. Dalam video ini, gue akan coba jelasin 3 risiko terbesar dari investasi saham dan tips cara menghindarinya. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dan kita bisa sama-sama dapat keuntungan dari pasar modal. Risiko yang pertama, fluktuasi harga saham. Saham apapun yang ada di pasar modal, harganya akan naik turun setiap hari. Kita pakai contoh perusahaan terbesar di Indonesia, Bank BCA. 5 hari terakhir, harga sahamnya naik turun. Kalau ada yang beli Bank BCA 5 hari lalu di harga Rp9.200 per lembar, hari ini udah turun 2,7%. Jadi hitungannya udah rugi nih kalau kita pegang saham ini. Gua versi 6 tahun yang lalu pasti udah keringet dingin, pengennya jual. Dan langsung mikir, saham kayaknya bukan buat gua deh. Udah megang 5 hari, malah turun 2,7% sahamnya. Itu gua yang dulu. Gua yang sekarang jauh lebih bijak. Tipsnya adalah, elu sebagai investor saham harus memahami bahwa investasi butuh waktu. Perusahaan butuh waktu untuk membuktikan dia bisa menghasilkan laba setiap tahunnya. Buat elu yang megang Bank BCA dan baru 5 hari sahamnya turun 2,7%, nggak usah stres. Emangnya dalam 5 hari itu kinerja Bank BCA turun juga 2,7%? Kan enggak. Waktunya terlalu pendek untuk menjudge bahwa investasi elu di saham ini adalah investasi yang gagal. Jadi, coba kita lihat pakai jangka waktu yang lebih lebar. Kita coba 5 tahun. Nah, orang-orang yang megang saham Bank BCA sejak 5 tahun lalu, ternyata beda nih. Saham yang mereka pegang udah naik 92%. Kok bisa sih Bang? Kok bisa naik 92%? Alasannya sederhana. Pasti karena laba bersihnya Bank BCA udah naik dibandingkan 5 tahun yang lalu. Nih lihat, tahun 2018 laba bersih Bank BCA itu cuma 25,8 triliun setahun. Di 2022 udah jadi 40,7 triliun setahun. Bahkan di tahun 2023, baru 6 bulan aja nih, labanya udah 24 triliun. Jadi estimasi laba bersihnya akan ada di sekitar 48 triliun tahun ini. Pertanyaannya, mungkin nggak sih perusahaan ini dihargai sama kayak waktu labanya cuma 25,8 triliun? Kan enggak. Laba bersihnya dalam 5 tahun terakhir naik sekitar 86%. Jadi wajar-wajar aja kalau sahamnya naik 92%. Alasannya begitu doang. Sederhana. Jadi untuk risiko yang pertama ini, tipsnya adalah pahamilah bahwa investasi butuh waktu. Dan jangan lupa untuk cek laba bersih perusahaan yang elu pegang minimal setahun sekali. Risiko kedua, risiko likuiditas. Sebelum gue jelasin yang ini, bulan lalu gue punya kejadian yang lucu nih. Jadi, waktu gue lagi pergi ke Mall GI di Jakarta, ada abang-abang satpam nyamperin gue. Gue kira kenapa gitu kan. Tapi ternyata dia nyamperin gue untuk nanya, kakak yang bikin